Kalau mau usaha harus fokus dan berani melangkah gitu. Kalau hanya untuk angan-angan saja ya saya kira nggak bakalan ya. Kita harus berani melangkah, berani mencoba, kemudian tawakal, pasrah sama Allah gitu, yang akan memberikan rezeki kepada kita. Ini bahan-bahannya apa ya? Ya, bahan campuran tepung, supaya tepungnya itu empuk nantinya, jadi nggak keras. Ini pakai berapa banyak labunya? Siap. Kurang lebih berapa kilo? 25. 25 ya. Terus resepnya ya? Satu resep. Kita ngupas dulu. Tadi berapa banyak ini satu resep labunya? 25. Masih udah jago ya Mas ya? Kerjaan tiap hari. Tiap hari ya? Iya. Tapi emang harus hati-hati. Kenapa tuh tangannya? Soalnya tajam ininya. Soalnya emang harus tajam. Kalau nggak tajam dia meleset terus. Soalnya kan licin, mengandung ini getah. Nah kalau milih labu yang benar gimana sih Mas? Biasanya dilihatnya dari ini depan. Nah kalau di sini bagus, bagus. Nah kalau kayak gini dia nggak bisa dipakai, busuk dalamnya. Oh kayak gitu? Iya tuh, ini kan dibuang, Oh, iya. nggak kepake. Kalau kekerasannya nggak ada ngaruh? Kalau dari tua sama muda, Oh, tuh. bedanya di situ. Kalau tua, nih kayak gini agak tua, terus kayak gini agak muda. Dia beda, dia airnya mengandung lebih banyak air kalau yang muda. Oh, gitu. Dan kalau yang muda lebih cepat busuk, lebih awet yang enggak tua. Kalau yang tua lebih awet dia. Jadi kita pakai yang tua atau? Tua. Tetap sih yang muda juga dipakai. Cuma kalau ada yang muda kita duluin yang muda. Oh. Karena dia nggak kurang tahan lama, lebih tahan lama yang tua. Kalau untuk ketahan lamanya. Tapi kalau untuk lebih bagus emang yang agak tua. Untuk kualitas. Sudah selesai, tinggal kita marut. Kalau marut harus sejalur, nggak boleh ke ini lagi. Nggak boleh kiri kanan juga ya? Nggak bisa. Kalau gini nggak bisa, harus satu jalur doang. Kalau Gitu. gini bahaya. Gitu ada ukurannya nggak? Apanya? Parutannya apa sama marut aja? Ada sih. Kalau kita misalnya untuk ukuran 4 kilo, standar penuh lah ini, cukup gitu. Biasanya yang suka saya pakai gitu. Pertama ngitung labu berapa, soalnya kan labu ada yang gede yang kecil. Nggak bisa jadi standar utama. Nah, biasanya saya kalau udah penuh segini nih, cukup. Nah untuk gede kecil parutannya pengaruh nggak? Kalau ini standar segini. Kayak bikin mie lah. Kalau rata-rata segini kalau untuk parutan yang model kayak gini. Dan harus hati-hati. Soalnya ini bisa kena tangan. Soalnya prosesnya licin. Dia kan ada getahnya masih licin. Oh, sebelum dengan Mas siapa nih Mas? Belum kenalin diri nih Mas. Mas Apit. Oh, Apit. Kerja sama Bapak udah berapa lama nih? Udah lama, 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun ya. Udah lama sekali. Dari awal mula ngerintis udah tahu semua ya. Maksudnya biar kecil-kecil. Supaya gampang di ini, peras. Oh, diperas ya. Diperas, kan diperas ini. Kalau gede-gede kan susah merasnya. Kita peras dulu. Oh, peras nih ya. Bentar ya. Ini. Harus ada serbet buat alat perasnya. Dan ini proses yang paling agak menguras tenaga. Berarti yang digunain Labunya. ampasnya ya. Ampas labunya. Labunya dipakai tapi kan? Oke. Dibuang airnya doang, gitu. Keringnya.
masih manual ya. Manual. Itu proses sekali aja ya. Iya. Yang meres itu buang air doang. Buang air aja ya. Nggak boleh kena air. Kalau kena air, ntar hasilnya jadi lain. Jadi pengganti airnya ini labunya. Langsung campur. Ya. Ini udah selesai nih. Ya ada satu bahan lagi dua bahan lagi. Ini lemak ayam. Oh, lemak ayam. Iya. Itu berapa kilo itu? Kita pakainya sekilo aja. Kilo. Ini lemak ayam. Tapi udah digiling. Lemak ayam udah digiling. Jadi siap pakai. Ini sekilo ya. Sekilo aja. Pas. Ya dicampur. Bawang daun. Oh, pakai bawang daun. Oke. Oh, dipakai bagian itunya aja ya. Ya. Wajib dicuci ya. Oh wajib harus. Ini kan tadi kotor. Oke dulu sampai bersih. Baru kita potong. Udah semua nih. Lengkap ya. Tinggal nambahin bumbu. Prosesnya sampai begini gimana Pak kurang lebih nih? Ini awalnya dari kacang yang sudah digiling nih. Kacang. Ini bumbu kacangnya ya. Oh iya, oke. Kacang yang sudah digiling nih. Nah, nanti ngerebus air dulu. Rebus air sampai mendidih. Baru dimasukin ini, bumbu kacang. Kacangnya. Kurang lebih 8 kilo ya. Pada ini 8 kilo. 8 kilo. Terus direbus sampai mendidih. Ini kan sudah ada bumbu-bumbunya ya. Tinggal ini aja, tinggal ngaduk aja, tinggal merebus ya. Berapa lama gitu? Kurang lebih ya 1/4 sampai setengah jam. Kalau lebih lama memang lebih kuat ya, bagus ya? lebih awet ya, sampai keluar minyak ini. Hmm. Nah, ini minyak berarti ini tanda-tanda sudah. Di kacang tanah aja ya. Kacang tanah asli. Nggak pakai campuran yang lain. Ini ikannya nih Mas ya. Ikan apa ini? Tanggiri asli itu. Asli nih. Iya. Apa namanya? Seperti alur-alurnya seperti apa namanya ya? Kulit harimau ya. Ikannya liatin ikannya baru kan? Ikannya fresh. Masih segar. Ini tenggiri ya. Tenggiri asli. Taunya bagus gimana nih Mas kalau tenggiri nih Mas? Dia ininya teksturnya masih ini segar, kelihatannya masih segar. Kalau yang udah ini dia warnanya berubah agak merah, agak kuning-kuningan gitu. Itu dia biasanya yang udah lama, yang freezeran gitu dia. Yang udah bekuan. Bukan di kapal. Di kapal. Kalau ini masih baru, masih fresh kelihatan. Di kapal ini ya. Ini difile dulu. Kita timbang, habis kita timbang baru dipilet. Satu kali ngadon. Kita biasanya pakai 4 kilo. 4 kilo tuh ya. 4 kilo. Kita buang dulu palanya. Ini satu ikan ini bisa berapa kilo? Ini 1 kilo tanpa kepala ya. Mungkin kalau sama palanya bisa 1,5. Tergantung ukurannya sih. Ada yang sampai 2 kilo satu ini. Begini setiap hari buatnya fresh ya. Iya, fresh karena buat jualan setiap hari. Setiap hari ya. Tapi ini juga ditaruh di freezer juga kalau somainya itu bulanan juga. Misalkan orang mau beli banyak, stok gitu, sama-sama. Kalau udah mateng, Sudah matang. kalau udah mateng dia tahan lama. Udah. Jadi 4 kilo ikan. Kilo. Ya, kita 4 kilo. cuci dulu. Nah, sini
sini suka ada darahnya. Bersihin dulu. Tuang dulu. Ikannya fresh tuh, masih segar ikannya. Oh ya tadi kan ada bilang tenggiri palsu. Ini kan asli. Ya, asli. Bedanya di mana kalau palsu biasanya? Palsu dari tekstur daging. Kalau tekstur daging yang asli itu dia ini apa? Lengket. Nah, kalau dia yang palsu, dia perak. Oh, pernah. Perak diginiin nggak nempel di tangan. Nah, tuh kalau diginiin kan nempel. Nah, kalau dia yang palsu itu perak. Berarti kalau kita mau beli itu beda ini gimana? Biasanya si penjual tahu. Biasanya yang penjual tahu gitu kan. Yang tenggiri yang dia ini. Biasanya kalau yang jual nggak pakai kepala biasanya dia jualnya. Kalau Cirinya, ikan tenggiri kalau nggak pakai kepala berarti rata-rata udah palsu. Oh, Bukan gitu. yang asli. Kalau sekilas sih dia bentuknya mirip banget. Mirip. Berarti apa yang dijual di sana? Bukan tenggiri. Ngakunya sih tenggiri. Jualannya kan macam-macam itu. Oh, Dan biasa dia harganya beda, lebih murah. lebih murah ya. Lebih murah. Tapi intinya bisa dibikin, cuman rasanya beda. Iya, iya. Rasanya. Dan prosesnya agak lama. Dan hasilnya kurang bagus. Wah, ini tenggiri asli nih mantap. Nah, kalau ini beda dari tekstur dagingnya, warnanya juga. Proses filet. Pengorokan ikan. ini namanya pengorokan ikan ya, filet ya. Ya, ambil dagingnya aja. Biar dapat semua dagingnya. Timbangnya, soalnya tulangnya keras. Nggak bisa dimakan. Bersih banget ya dagingnya. Harus bersih. Sayang kalau nggak bersih, soalnya kebuang ininya, nggak bisa dimanfaatin lagi. Itu kalau kulitnya nggak digunain. Enggak, kalau kita dibuang. Berarti ini yang digunain pure dagingnya ya. Daging asli. Ini sampai dikerok semua ya, sampai semua ikannya ya. Iya, bisa sampai habis. Apa nih? Garam, secukupnya aja. Terus kasih sasak. Itu apa tuh? Udah. Bumbu masak sama garam. Dah. Itu Ini sagu ya? tahu Ini berapa nih sagunya? 4 sesuai dengan itu ikan 4 4 kilo. Iya. Iya. Oh, 1:1 berarti ya? Iya, 1:1. 4. Udah. Proses pembuatan sagu. Sagunya juga satu pilihan nih. Jadi netizen jangan bilang jangan pakai sarung tangan. Ini tadi udah dijelasin ya Mas ya, biar bisa feelingnya ya. Iya. Yang penting udah cuci tangan sebelumnya. Udah bersih, jamin bersih. Kalau pakai sarung tangan udah lebih ribet sih. Malah susah kalau pakai sarung tangan kita. Soalnya ada aja netizen Pak. Oh. Kecuali mungkin bikin cilok kali ya, dibulet-buletin Biasanya juga Tetep. nggak pakai ini. tangan ya. Kecuali udah matangnya gitu. Udah matangnya memang harus pakai tangan. Pakai sarung tangan. Nah, ini diaduk sampai apa nih Mas? Sampai rata. Ini pengadonan ini berapa lama? Paling 10 menit. Ini ada campuran air lagi atau enggak? Enggak. Oh, karena airnya dari Labu. si labunya itu. Jadi labu itu fungsinya pengganti air. Hmm. Jadi kita nggak usah pakai labu lagi. Dikit lagi, beres.
Berarti benar-benar kenyal dari sagu asli ya. Hmm. Tanpa ada campuran pengenyal ya Pak? Nggak ada, nggak pakai. Ini tanpa bahan pengawet juga ya, Pak? Oh enggak. Alami. Makanya masih belum ini, belum berapa jauh. Udah, Dari tinggal proses nyetak. mesin cetak ya. Cetak. Sudah tercampur semua. Kayak apa Mas coba kentalnya, Pak kenyalnya kayak apa nih kalau udah matang? Udah selesai. Eh, Kalau terlalu lembek justru kurang bagus. Harus agak keras kayak gini. sudah terbentuk. Nah, teksturnya biar mudah dibentuk. Terus apa lagi? Untuk ini biar nggak lengket, pakai margarin. Ini kukus ya, ini alat buat kukus. Alat kukusnya ini. Ini kan lengket. Kalau dia langsung kena ini nempel dia. Nah, ini proses apa nih Mas? Proses cetak. Cetak. Cetak ya. Oh cepet juga tak. Satu biji berapa ya? Berapa Dua ukurannya 25-26. Oh, 25-26 gram. 25-26 gram. Setelah itu udah, ini kita dapat sambal satu doang. Ini dari 4 kilo bisa jadi berapa? Bis, jadi bisa jadi 500. 500 somai. Iya, 500 bis somai. Coba Mas praktekin pelan-pelan satu aja. Yang pelan. Saya taruh, Heeh. taruh, Heeh. udah putar, net. Gitu doang kok. Oh, bulat aja ya. Dia jangan, kalau di bulat-bulat sampai bulat dia padat. Hmm. Ini tambahin lagi, udah tuh. Taruh. Kalau dia sampai di bulat-bulat banget, dia agak padat ininya samanya, jadi kurang bagus. Terus satu loyang dapat berapa somai? Ini bisa 90. 90 ya. Satu loyang tuh ya. Satu layang paling banyak segitu. Ini adonan gini bisa disimpan nggak sih sebenarnya? Bisa. Ini langsung ya harus jadi. Harus jadi ya. Kalau disimpan udah susah nyetaknya. Iya, kalau disimpan otomatis kan dia beku ya. Terus nanti ngandung air kalau udah agak lembeknya. Jadi agak lembek dia. Kecampuran dari bekas beku itu. Jadi kayak ada airnya gitu. Jadi kurang bagus lagi kalau dicetak. Untuk menyelesaikan satu loyang ini butuh waktu 15 menit. Kalau 4 kilo ini adonan Setengah jam berarti. Tinggal berarti 1,5 biasanya, 1,5 jam. oh, jadinya keriting-keriting gitu ya. Iya. Itu kan yang karena labu siam yang bikin keriting itu. Kalau dia nggak pakai labu nggak bisa dia, nggak bisa keriting. Nah ini alat kukusnya. Harus ada air ya. Itu ada air ya? Udah ada air. Taruh aja. Proses kukus nih ya. Proses kukus. Tinggal kita tutup. Nah, Ini udah nyala kompornya? nyalain Oh, dah. iya. Jadi dari api mati ya? Iya. Nggak dipanasin dulu ya? Enggak ya? Ini berapa lama nih kukus? Biasanya setengah jam. Setengah jam ya? Setengah jam pengukusan sampai matang ya. Sampai matang. Wah, ini belum lagi proses Ini lagi proses rebus ya? masak perebusan somai. Kukus. Dikukus bukan direbus ya. Karena posisinya di atas air. Ini belum ya? Belum selesai ya? Belum selesai, sebentar lagi matang nih. Ini sebenarnya udah matang juga sih, cuman belum tanak. Kekuatannya nggak lama kalau nggak terlalu matang. Oke. Rupanya sudah matang dan kita angkat. Nah, Terus
Setelah proses berapa menit tadi nih? 15 menit. Setengah jam. Setengah jam. Setengah jam. Pengukusan setengah jam. Tambah air bersih lagi. Masukin ya. Kita tutup lagi. Oke. Sudah bisa dicoba nih. Udah bisa coba nih ya. Untuk kacang asli begini nih, tanpa campuran. Bumbunya juga beluber, Wangi ya, Pak. wangi kacang. Makan. Nama saya Mutohar. Saya pemilik Batagor Cipayung. Mulai dirintis tahun 1999. Resep somai itu dari seorang yang bernama Charma itu. Charma itu dulu pernah jadi pedagang somai keliling ya. Kemudian kenal dengan saya di kantor ya. Dia sebagai cleaning service beritahu saya dia bisa bikin somai. Kemudian akhirnya saya coba, ternyata somainya enak gitu. Kemudian saya berlanjut, kita coba bikin gerobakan lah di pinggir jalan. Alhamdulillah ketemu di depan apotek Cipayung. Makanya kenapa namanya juga Batagor Cipayung, karena mulai merintisnya di daerah Cipayung ya. Alhamdulillah Batagor Cipayung belum lama sudah mendapatkan sertifikat halal ya. Kalau gerai Batagor ada 3 ya. Kemudian kalau mitra ya kurang lebih ada 10 lah ya. Pencapaian tertinggi apa sih Pak selama pedagang nih Pak? Alhamdulillah saya bersama istri sudah berangkat ke Baitullah, berhaji. Ada kendaraan lah, alhamdulillah bisa terbeli dari hasil Rumah juga ada Pak ya? rumah, alhamdulillah walaupun gubuk-gubuk kecil. Alhamdulillah. Satu orang ya, barengan sama kita, alhamdulillah bisa berangkat haji satu gitu. Dan satu lagi alhamdulillah juga ada umroh ya. Nah, yang terutama ya adalah biaya pendidikan anak ya. Ya, pendidikan anak. Awal mula butuh ikannya berapa banyak Pak pas awal-awal produksi Pak? Mungkin sekilo 2 kilo lah gitu. 2 kilo. Sekilo 2 kilo ya. Nah kalau sekarang produksinya udah berapa Pak yang ikannya sendiri Pak, ikan sendirinya? Kurang lebih sehari 10 kilo gitu. Nggak Kalau banyak. sebulan sekitar 3 kuintalan Iya. Kalau yang zaman dulu paling top-topnya berapa Pak? Paling bagus ya Pak? Waktu itu bisa sampai sehari 15 sampai 20. Ya, untuk pemula ya harus optimis ya. Optimis, fokus, yakinlah apa yang kita tekuni, apa yang kita usahakan suatu saat akan membawa hasil.